找死吗？阁下有什么？灭魂术！不好！ Halo guys, widih, baru upload lagi nih. By the way, bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan pasti dong dijaga ya kesehatannya. Melanjutkan alur cerita Martial Master, jadi tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Melanjutkan dari episode kemarin, kesepakatan yang dibuat Qingchen pada episode kemarin menimbulkan pertanyaan dari si Pak Tua Heinu. Ia bertanya tentang apa kualifikasi yang Qingchen miliki sehingga ia harus menjadi pelayannya. Lalu dibalas dengan santuinya, dengan usianya yang sudah tua begini masih tidak bisa menerobos ranah Martial Venerable. Kalau bukan karena Pak Tua Heinu ini masih berguna, walaupun ia memohon tidak akan Qingchen terima. Wanjay. Dan yap, dengan jurus penjara ilusi, Pak Tua Heinu diberi kesempatan untuk merasakan rasa sakit yang begitu menggoyangkan. Tetapi pada saat bersamaan, Qingchen juga memberikan sebuah metode latihan agar si Pak Tua ini tidak meragukan kualifikasi yang Qingchen miliki. Dan ketika ia mencoba melatihnya, dengan sangat kagumnya ia merasakan hasil yang begitu memuaskan. Karena semenjak dirinya mendapat botol hitam itu, penuaan dirinya menjadi sangat cepat. Lalu energi sejatinya juga secara misterius dipadatkan. Namun hanya dengan satu metode yang Qingchen berikan, tiba-tiba energi sejati yang sudah dipadatkan di tubuhnya bangkit kembali cuy. Lalu Qingchen menjelaskan kembali kalau metode yang ia berikan hanya menghilangkan bahaya tersembunyi untuk sementara, setidaknya setengah tahun. Lalu ia pun membiarkan si Pak Tua pergi karena sebelumnya ia tidak mau menjadi pelayannya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan karena syaratnya hanya menjadi pelayan Qingchen selama setengah tahun. Ia pun berjanji untuk menjadi pelayannya. Dan di sini untuk menghindari si Pak Tua mengkhianati dirinya, Qingchen pun menerapkan larangan di tubuh si Pak Tua dengan metode terlarang surgawi, teknik penyegelan jiwa. Hal itu hanya untuk menghindari pengkhianatan kepadanya. Dan setelah setengah tahun, maka Qingchen akan mencabutnya kembali. Lalu kemudian Qingchen juga memberikan sebuah pil untuk menyembuhkan luka yang Pak Tua miliki. Dan nantinya Qingchen akan memberikan obat lainnya. Lalu dengan melihat pil penyembuhan tingkat 5, Pak Tua Heinu beranggapan kalau Qingchen merupakan alkemis kelas 5, yang mana hal itu tidak membuatnya rugi untuk menjadi pelayannya. Lalu setelah itu mereka pun berkultivasi bersama. Namun tiba-tiba, ya, orang-orang dari Sekte Iblis Darah pun datang menghampirinya. Lalu tetua Sui Ying dari Sekte Iblis Darah memuji kelehean dan kecerdasan Pak Tua Heinu karena ia bisa melacak keberadaan Qingchen sehingga mereka bisa sampai di sini. Dan ketika Pak Tua Heinu menanyakan maksud dan kedatangan mereka, Sui Ying pun menjawab kalau hubungan Qingchen dan Pak Tua Heinu bukanlah master dan pelayan, melainkan seperti dirinya, yaitu tertarik dengan apa yang ada di tubuh si Lord Qingchen, dan itu tidak perlu disembunyikan lagi. Namun karena sudah menunjukkan jalan dan membimbing mereka sampai di sini, tenang saja, Pak Tua juga nanti kebagian kok. Namun karena sektenya menginginkan si Lord Qingchen, maka ia memperingatinya, orang bijak pasti tahu akan keadaan. Wanjay, hanya dengan satu pukulan saja, Pak Tua Heinu merungkadkannya. Lalu pergelutan pun terjadi. Di lain sisi, Qingchen dikepung dengan sebuah formasi, sementara Pak Tua Heinu ia duel dengan tetua Sui Ying. Sampai ketika Sui Ying menyadari kalau orang ini begitu kuat, ia pun mengeluarkan sebuah bendera surgawi Sekte Iblis Darahnya, yang dimana Pak Tua Heinu dibuat kesusahan oleh bendera tersebut. Dijelaskan walaupun bendera surgawi ini kelas 1, tapi bukanlah benda kaleng-kaleng yang mudah untuk dihancurkan. Sampai-sampai Pak Tua Heinu berteriak, "Master!"
bahkan tidak dapat mengurusi semut-semut kecil ini, tidak berguna. Namun kata itu dibantah salah seorang tetua karena sudah terjebak masih saja berani membual. Lalu hanya mengeluarkan api roh darah, formasi mereka hancur seketika. Bahkan hanya dengan satu gerakan, keempat orang ini pun mati mengenaskan. Di lain sisi, Sui Ying yang murka karena pembunuhan yang Qin Chen lakukan, di sana ia pun mengerahkan kemampuan dari bendera iblis surgawinya. Tak hanya itu, ia juga memperingati Qin Chen kalau dirinya akan menunjukkan apa yang disebut mati mengenaskan. Namun seperti tertarik dengan harta bendera itu, Qin Chen pun segera mengerahkan formasi puncak tingkat 5 miliknya. Dan di sini tidak ingin mati begitu saja, Sui Ying melakukan ritual darah yang seketika kekuatan dan aura yang bendera surgawinya pancarkan menjadi begitu kuat, sampai-sampai Qin Chen berkata, dan setelah itu Qin Chen pun segera mengerahkan teknik Bloodline Guntur dan serangga unik miliknya, yang dimana karena hal itu juga bendera Sui Ying jatuh ke tangan si Lord Qin Chen. Widih, gila cuy. Seusai itu Qin Chen juga melakukan serangan terhadapnya dengan menggunakan serangga unik miliknya. Lalu kemudian Qin Chen menanyakan letak keberadaan sekte iblis darahnya dan siapa orang yang paling kuat di sana. Namun di sini karena Sui Ying tidak mau membuka mulut, Qin Chen pun membiarkan Patua Heinu untuk menyiksanya, yang bertujuan agar ia mendapatkan informasi dari tetua Sui Ying. Namun karena Sui Ying masih tidak mau mengatakannya, Qin Chen pun memenjarakannya dengan jurus penjara ilusi. Dan setelah itu Qin Chen memaksa Sui Ying untuk mengatakan lokasi letak sektenya berada. Namun karena Sui Ying sendiri tidak mau mengatakannya, Qin Chen pun melakukan teknik penyerapan ingatan agar semua informasi yang Sui Ying miliki dapat Qin Chen ketahui. Namun tiba-tiba muncul sosok yang sangat besar. Ia berkata kalau berani-beraninya memata-matai rahasia sekte iblis darahnya. Kau cari mati? Ya, dengan kagetnya Qin Chen beranggapan kalau pantas saja dinasti Barat Laut tidak bisa mengalahkan sekte iblis darah. Rupa-rupanya ada sosok yang begitu mengerikan. Selain itu, segel pemusnah jiwa yang sudah ditanamkan di tubuh Sui Ying sangatlah aneh, karena Qin Chen sendiri belum pernah sama sekali melihat segel itu di domain martial. Dan singkat cerita, di sekte iblis darah, cuy, darah semua isinya ya. Ketua Sekte Duo marah-marah karena seseorang sudah menghancurkan segel pemusnah jiwa miliknya. Oh alah, ternyata ini cuy dalang dibalik semua ini. Lalu di sini Ketua Duo juga menanyakan keberadaan Sui Ying. Lalu dibalas kalau Sui Ying dan Mo Xin pergi ke Tanah 5 Kerajaan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 5 kerajaan. Mendengar itu jelas ketua menanyakan kembali kalau mungkinkah ada pergerakan dari Tanah Suci Bloodline dan Pavilion Pil karena Sui Ying terkena teknik pencarian jiwa. Hah? Tidak mungkin, balas ayah Molly. Karena menurut kabar yang beredar kalau perjalanan kali ini berjalan dengan lanjai suranjai, bahkan anaknya Molly mendapatkan posisi kedua di kompetisi dan jelas mendapatkan warisan ibu kota selatan kuno. Seharusnya tetua Mo Xin sudah membawa mereka semua kembali. Namun ketika itu juga ia baru teringat kalau tetua Sui Ying dikirim untuk menangkap pemenang pertama di kompetisi, yaitu Qin Chen. Mungkinkah ini ulah Qin Chen? Sebenarnya apa yang terjadi? Katakan dengan jelas.
Selain itu, ketua duo juga berprasangka kalau jenius dari 5 kerajaan adalah orang yang sama dengan kejadian yang menimpa si Sui Ying. Menanggapi hal itu, ayah si Molly pun menawarkan diri untuk menangkap si Qin Chen dan ketua duo pun mengizinkannya. Tetapi ia berpesan agar jangan sampai mengekspos sekte iblis darahnya. Selain itu, dirinya telah meninggalkan jejak aura pada jenius tersebut. Jadi, mau tidak mau harus berhasil, tidak boleh gagal. Sin pun beralih kepada si Qin Chen dan si Patua Heinu yang sedang berada di perjalanan. Di atas elang bulu besi, Qin Chen merasakan kalau energi sejati langit dan bumi sangatlah melimpah. Mungkinkah ini dinasti Wei? Dahlah, kita lanjut lagi aja cuy. Seusai itu Qin Chen bertanya kepada si Patua Heinu tentang bagaimana caranya ke rawa hitam kematian itu. Di sana si Patua Heinu mengatakan kalau rawa itu terletak di perbatasan dinasti dan untuk sampai ke sana harus melewati dulu 3 negara bagian, yaitu Suanzhou, Linzhou, dan Bianzhou, yang jika dipaksakan menunggangi elang bulu besi setidaknya membutuhkan waktu setengah bulan. Dalam hati si Qin Chen yang mengatakan yang paling mendesak adalah menemukan rumput pesona langit yang kegunaannya untuk menerobos ke Martial Ancestor tingkat 5, lalu memecahkan masalah pondasi yang tak stabil di dalam dirinya. Dan singkat cerita, mereka pun pergi langsung ke rawa hitam kematian. Ketika sudah sampai di langit kota Heizhou yang merupakan tempat persiapan para pendekar untuk memasuki rawa hitam, mereka pun yakin akan mampir terlebih dulu ke sana. Saat sedang berjalan menuju gerbang, mereka sempat akan disergap oleh sekelompok begal yang apes cuy. 找死！跑得了吗？ Wah cuy, Pak Tua Heinu bisa jadi tersangka nih. Soalnya ia melawan begal ya kan. Canda begal. Lanjut. Sesudah menghabisi para begal itu, perjalanan pun dilanjut ke dalam kota. Di dalam Qin Chen sangat heran kenapa banyak sekali orang di kota Heizhou ini. Selain itu, beberapa pendekar Martial Ancestor pun ada di tempat ini. Lalu Pak Tua Heinu yang ingin bertanya kepada orang sekitar tentang keheranan mereka pun awalnya tidak mendapat respon baik. Tetapi dengan sedikit kekerasan semua pun bisa dikendalikan. Lalu di sana temannya pun menjelaskan beberapa hal tentang perubahan yang terjadi di rawa hitam, yang ternyata aura di sana semakin kuat cuy. Selain itu banyak juga praktisi yang tewas di dalam sana. Akan tetapi orang yang bisa keluar hidup-hidup, mereka membawa kembali beberapa bahan obat tingkat tinggi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan rumornya bahkan ada bahan obat tingkat 5 dan 6 cuy. Karena hal itulah banyak sekali yang mengunjungi tempat ini. Selain itu, orang ini pun mengatakan rumor lainnya di 2 hari yang lalu. Rumor itu terjadi pada seseorang yang menemukan reruntuhan bawah tanah di rawa hitam kematian yang berisi aura bahan obat luar binasa. Dan ketika sedang menanyakan keberadaannya, tibalah sekelompok orang-orang yang menunggangi makhluk aneh. Salah satu dari mereka ia bernama Chen Wang yang melakukan tindakan tercela. 卑贱的家伙，竟不知让路！ Dengan sombongnya ia merendahkan orang di sekitarnya, tetapi kesombongannya itu mungkin habis di sini ya cuy. Saat dihadang oleh si Qin Chen dan Pak Tua Heinu, mereka berusaha menerobosnya, tetapi hal itu mustahil baginya. 拿下，别急着杀，本少主要慢慢折磨死他们，找死！ Dan pada saat kesombongannya memuncak, si Chen Wang pun kebingungan karena hewan kebanggaannya itu tunduk kepada si Lord Qin Chen. Dan ya, lagi sayang-sayangnya malah ditinggal, lagi seru-serunya malah selesai. Oke cuy, segini dulu untuk part 46 46
Dan seperti biasa, jika kalian suka jangan ragu dan jangan sungkan bantu di subrek sampai 100.000 subbreaker ya guys, agar Mimin bisa pajang di kamar gitu ya kan, ngacapruk film anjay. See you next video, thanks for watching and goodbye.